Ya pemirsa, dari 180 nama penceramah yang diduga termasuk dalam radikal intoleran ini, kemudian salah satunya juga turut bersuara. Ada Ustadz Abdul Somad yang memberikan klarifikasi terkait dengan namanya yang tercantum dalam 180 penceramah tersebut. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi list daftar ustadz-ustadz radikal yang beredar beberapa hari ini, ada 3 yang paling penting. Yang pertama, pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Yang kedua, kalau memang orang bersalah, maka tunjukkan kesalahannya. Kalau dia salah, maka pastikan hukumannya. Jangan sampai dibuat orang terikat tak bertali. Yang ketiga, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif. Masalahnya bukan pada itu, tapi bisa jadi ia hanya akan menjadi pemicu. Maka berhati-hatilah. Masyarakat kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, etnis, bahasa, maka sesungguhnya ini menjadi suatu kekayaan, kebinekaan. Berabad-abad kita sudah menjaga memeliharanya. Jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik buat anak-anak kita. Insya Allah, Allah tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati kita, tapi mesti ada usaha dan ikhtiar dari kita. Berkah selalu, sukses insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau misalnya kita akan lihat gitu ya Mas Islah ya, jadi dari 180 nama tersebut sebenarnya, itu betulkah kemudian dikeluarkan oleh BNPT atau sebenarnya siapa? Karena dipertanyakan juga, jangan-jangan kategori ini bukan kategori agama, ini kategori politik. Terima kasih. Kalau saya sih nggak tahu siapa yang merilis itu yang jelas, tapi begini ya, banyak sekali kejadian-kejadian seruan ini. Kita masih untung menggunakan seruan seperti ini sehingga tugas masyarakat lah yang kemudian harus menyeleksi ini dan menciptakan barrier-barrier di dalam kehidupan beragama dan sosial, budaya, politik sekalipun juga justru masyarakat yang harus menciptakan itu. Kita tidak boleh terjebak siapa yang merilis ini, itulah antah berantah lah, saya nggak tahu. Tapi begini, kita masih beruntung berada di negara yang bernama menggunakan sistem demokrasi. Kalau kita lihat di Saudi, saya dulu paling vokal menentang penangkapan penceramah-penceramah di Arab Saudi, termasuk penangkapan Jamal Khashoggi dan sebagainya. Ada penangkapan-penangkapan yang selalu saya bersuara di dalam forum-forum internasional meskipun lewat Zoom meeting, penangkapan Salman Audah, Aisyah Al-Muhajir, Yusuf Al-Ahmad, Saleh Al-Talib, dan kurang lebih 31 lainnya ditangkap oleh mereka, dipenjara, kemudian diintimidasi di sana. Saya kemudian berpikir setelah itu, mengapa sih mereka ditangkap? Toh fahamnya sama semua. Fahamnya Wahabi Salafi semua. Mengapa mereka ditangkap? Alasan dari kerajaan Arab Saudi adalah mereka berusaha mendegradasi negara. Satu. Yang kedua adalah mereka berusaha membangkitkan social distrust di tengah masyarakat. Bahkan salah satu penceramah itu, Yusuf Al-Ahmad ini didakwa melakukan agitasi-agitasi antara orang-orang Syiah yang berada di Saudi bagian timur dengan orang-orang Hijaz yang berada di bagian barat yang Sunni berusaha diagitasi. Salman Audah demikian juga, persoalan politik. Dia mendukung Qatar misalnya, didakwa seperti itu hanya lewat Twitter. Mereka ditangkap. Inilah hebatnya demokrasi ini. Hebatnya Pancasila seperti ini. Saya setuju dengan Pak Ismail Yusanto tadi. Ini memang pertimbangan politik. Kalau pertimbangan agama nggak ada masalah. Kita ini semuanya bukan penganut agama sebenarnya. Kita ini adalah penganut tafsir-tafsir agama. Kalau ditanya Pak Ismail ini Islam, saya juga Islam. Bedanya beliau pengusung khilafah, saya bukan. Ini kan tafsir. Artinya kalau pada sisi tafsir, tidak ada yang salah di kita. Ini pasti berurusan dengan politik. Apa yang dikatakan Pak Jokowi sebagai panglima tertinggi dari ketentaraan kita dan juga polisi kita, ya wajar dong dia memberikan arahan kepada anak buahnya kok. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang? Karena ini menjelang pemilu 2024 dan kita sudah perkirakan, saya sendiri ini yang hanya pengamat kacangan lah ya, saya mengatakan bahwa nanti 2024 politisasi agama ini akan mencapai magnitudenya di sana. Artinya ada unsur politik di sana?
Loh, saya bilang ini persoalan radikalisme yang termasuk lansiran itu, termasuk yang dikatakan Pak Jokowi ini sangat politik. Memang karena begini loh, kita sangat peduli terhadap Pancasila, peduli terhadap sovereignty state kita. Kita sangat peduli terhadap tegaknya Pancasila ini. Ini mohon maaf Pak Ismail. Pak Ismail ini kan selalu mengusung khilafah. Kalau kemudian dia masuk kategori radikal, sekarang saya mau tanya, Pancasila kalau memang diakui sebagai ideologi negara misalnya, tapi Pak Ismail selalu ingin menjejalkan khilafah di negara ini. Saya mau tanya, Itu lalu tuduhan Mas Islah itu harus ditanggapi Karena kan dulu. tadi- itu, Mas. iya artinya begini. Lalu kalau memang Hizbut Tahrir misalnya mengakui Pancasila, lalu untuk apa mereka itu bergerak Pancasila? Kita ini sudah Khilafatul Indonesia, kesepakatannya Pancasila. Ini kan sudah konsep al-asobiyah yang dilakukan menurut Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Bahwa sistem politik yang ada di suatu negara itu adalah kesepakatan antara rakyat dengan pemimpinnya, dengan pemerintahannya. Sekarang kalau kita tanya, loh kalau memang gitu khilafah itu adalah rekomendasi dari Allah misalnya, itu produk dari Tuhan. Hell no, tidak. Kita mau pakai sistem yang mana? Khulafaur Rasyidin pakai syuro, Bani Umayyah pakai al-mamlakah. Baik. Di zaman Bani Abbasiyah menggunakan ahlul halli wal aqdi. Apa mungkin hukum dari Tuhan ini berubah-ubah? Jadi Anda membenarkan ratusan penceramah tersebut memang sudah valid? Ya menurut saya sebagian, ya saya nggak tahu, karena saya memang belum membaca secara detail, belum melakukan profiling secara detail, tapi memang konsepnya ini adalah pertimbangan-pertimbangan politik bahwa kedaulatan negara ini, Pancasila ini termasuk membangun social distrust. Ini mohon maaf, tadi Ustadz Abdul Somad mungkin dia nggak sadar, dia pernah mengatakan bahwa jin kafir ada di dalam salib misalnya, termasuk juga menyuarakan khilafah. Ini kan persoalan sovereignty state dan social distrust. Ini kan berusaha membangun kedamaian-kedamaian. Jangan kemudian mengagitasi masyarakat, membelah-belah masyarakat atas nama agama. Kita ini kan sudah capek dengan penunggangan-penunggangan agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Maksud Anda UAS radikal? Loh, kalau memang itu suara gini loh. Sekarang kalau beliau ini, Ustadz Abdul Somad, ini favorit saya nih. Tapi dia mengatakan bahwa di dalam salib ada jin kafirnya. So, coba begini loh, dalam konsep kehidupan bernegara, yang menurut Ibnu Khaldun al-Asobiyah itu tadi, kita kan seharusnya tidak boleh membentur-benturkan orang. Negara Saudi yang homogen, dengan paham yang sama, Wahabi Salafi yang sama, semuanya homogen, tapi karena persoalan social distrust dan membangun kedamaian di antara rakyatnya, ditangkap juga kok. Penceramah ini kan punya dalil, ada Al-Quran, ada hadis pegangannya ketika dia berceramah di depan umat. Makanya saya bilang ini adalah konsep bernegara. Kalau kita itu mau mengadu soal agama, sampai kapan kita itu beradu tafsir? Kita ini semua saya bilang, makanya kita ini bukan menganut agama. Kita ini menganut tafsir-tafsir agama kok. Saya ini Islam sama Pak Ismail. Pak Ismail pengusung khilafah, saya bukan. Tafsir ini. Masih Sama-sama Islam loh ini. Nah, Mas Islah, kalau begitu dari 5 ciri-ciri yang dirilis oleh BNPT, menurut Anda apakah ini juga kategorinya kategori politik juga BNPT membuatnya? Gini loh, ciri-ciri yang dikatakan oleh BNPT tadi itu sebenarnya ciri-ciri Khawarij. Versi Abu Bakar Ar-Razi, versi Abu Bakar Ad-Dinawari. Semua memang seperti itu. Setiap dari masa ke masa selama berabad-abad, kaum Khawarij ini selalu melawan pemerintahan manapun. Sampai mereka berkuasa. Anda sepakat dengan 5 ciri itu ya? Ya memang iya, dan ini pertimbangannya politik. Khawarij itu juga lahirnya dari politik. Berarti ciri-ciri ini menurut Mas Islah apakah ini pesanan pemerintah apa bukan? Ya saya kira begini loh, pemerintah kalau ingin membangun barrier-barrier di tengah sosial kemasyarakatan, memang harus pemerintah yang seharusnya menganjurkan itu. Supaya apa? Kita ini sudah capek. Tidak mungkin, kita ini kan kadang-kadang kebalik-balik nih Mas. Ini mohon maaf, kita ini kebalik-balik. Orang Saudi ingin menjadikan Saudi hari ini, itu supaya seperti Indonesia hari ini. Sementara kita ini kadang-kadang, orang Indonesia ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi tempo dulu. Oke. Ini kan kebalik-balik. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian tidak boleh kita lakukan ketika Saudi sudah sadar dengan ketertinggalannya, mereka berusaha meratifikasi berbagai undang-undangnya, kan seharusnya kita ini... Tapi kan ini klaim sepihak, Mas. Maksud kami tidak diajak duduk bareng penceramah dengan pemerintah, kemudian langsung tiba-tiba nama menyebar. Ini kan membunuh karakter mereka juga yang sudah jadi penceramah puluhan tahun. Soal Pancasila dan sovereignty state ini tidak akan pernah berubah. Yang berubah adalah pemerintahan.
Pemerintahan boleh berganti, tapi kedaulatan negara dan Pancasila tidak boleh tergantikan. Nah, atas nama negara, itu bisa saja kita melakukan berir-berir dan mengingatkan kepada para penceramah ini. Kalau soal agama udahlah, mereka jagonya, mereka ahlinya. Bolehlah mereka itu, tapi jangan sampai kemudian membelah-belah. Jangan sampai kita atas nama agama sibuk membangun tembok-tembok yang tinggi, tapi lalai membangun jembatan. Oke. Anda sepakat dengan 5 ciri yang dirilis versi BNPT. Pak Anwar Abbas, apakah ada catatan dengan 5 ciri-ciri yang dikeluarkan oleh BNPT tersebut? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelima ciri itu ada yang benar, ada yang salah. Versi Anda ya? Iya, versi saya. Dan ini bukan versi MUI ya. Jangan dikatakan ini adalah pandangan MUI, tapi adalah pandangan Anwar Abbas yang kebetulan wakil ketua umum MUI gitu ya. Jadi ini pendapat pribadi saya nih. Yang pertama nih Pak Islah, mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Jadi orang yang mengajarkan faham yang anti Pancasila dianggap radikal. Ini penceramah nih ya, penceramah yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila dianggap radikal. Sekarang pertanyaan saya begini, saya dosen. Kalau ada dosen yang mengajarkan ajaran yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Itu radikal juga kan? Yang jadi pertanyaan bagi saya adalah, kalau ada orang-orang tertentu yang menyampaikan dan mengajarkan faham-faham yang anti Pancasila, radikal apa tidak? Kesimpulannya dia radikal. Tetapi kenapa yang disebut hanya penceramah? Nah itu bagi saya jadi agak diskriminatif ini gitu. Mengapa kemudian pintunya hanya agama? Mengapa kok hanya penceramah? Padahal bagi saya ya ada 3 musuh negara hari ini yang menurut saya sangat mengancam eksistensi bangsa dan negara kita. Yang pertama radikalisme dan terorisme. Yang kedua korupsi, kolusi, nepotisme. Kemudian yang ketiga adalah tentang faham. Faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila gitu kan. Dan di sini di poin 1 saya lihat Pak Nur Wahid menyatakan ya setidaknya ada 5 ciri penceramah radikal. 1 mengajarkan ajaran yang anti Pancasila. Mesti dia bilang juga gini. Menyatakan setidaknya ada 5 ciri dosen yang radikal. Ada juga mungkin barangkali ada 5 ciri pejabat yang radikal karena mengajarkan ajarannya anti Pancasila gitu. Tapi kenapa kok hanya penceramah saja? Ini diskriminatif. Data ini ya, Pak. Ya. Poin pertama, poin kedua boleh Pak? Poin kedua ya, mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan pihak lain. Nah, pihak lain ini bagi saya tidak jelas nih. Yang berbeda faham, berarti si agama lah ya. Yang agak membingungkan saya adalah mengajarkan faham takfiri yang mengkafirkan orang yang berbeda agama. Ini maaf ini ya. Pedoman orang Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau Tuhan menyatakan orang itu kafir, saya tidak boleh berani-berani menyatakan bahwa dia tidak kafir gitu. Dan kalau saya menyatakan bahwa dia tidak kafir padahal menurut Tuhan dia adalah kafir, maka saya kafir. Dan ini ada di Al-Quran ya? Ya jelas lah. Saya tidak usah menyebut di sini. Laqad kafarul ladzina qalu inna. Tidak usah saya lanjutkan lah ya supaya tidak menjadi masalah gitu kan. Laqad kafarul ladzina qalu inna Allaha thalithu tsalatsa. Tapi tidak usah saya sebutkan lanjutannya kan begitu ya supaya tidak bermasalah gitu kan. Kafir. Tiba-tiba kok di sini di poin kedua ini saya tidak boleh mengkafirkan mereka. Timbul pertanyaan saya atas dasar apa? Ya mereka akan tersinggung Pak Narabas. Kalau masalah tersinggung saya juga tersinggung. Saya pernah punya teman namanya yang doktornya dalam bidang HIV itu Pak siapa nama itu lupa saya, Victor Tanja. Kata saya kepada Pak Victor Tanja, Pak Victor, bagaimana kira-kira Pak Victor sebagai pendeta melihat saya? Pak Andreas domba yang tersesat katanya kan. Tapi kita biasa-biasa saja gitu ya. Saya menganggap dia kafir dan dia menganggap saya domba yang tersesat. Disitulah arti pentingnya toleransi Kalau gitu kan. satu iman namun mengkafirkan kelompok yang di luarnya. Oh iya jelas lah. Masa orang yang tidak beragama Islam saya anggap dia muslim? Maksud kami sama-sama Islam tapi kelompok ini merasa Dalam paling, satu kalau itu saya paling setuju. benar sendiri. Kalau itu saya setuju sama tadi Pak Islah bilang tadi ya. Beliau Tafsir. dengan Pak Ismail Yusanto sama-sama beragama Islam tetapi berbeda pandangan. Itu kalau sehingga beliau menyatakan bahwa apa tadi Islam apa? Kita bukan beragama Islam tapi
Apa? Menganut tafsir. Menganut Kita tidak bukan penganut agama, tapi penganut tafsir tafsir agama. agama. Itu kata beliau tadi ya. Ini poin kedua ya. Jadi menurut saya kita harus bertoleransi di sini. Jadi kalau seandainya misalkan ada Pak Vito Tanja tadi menganggap saya kafir, cuma dalam bahasa dia tidak kafir, domba yang tersesat. Saya terima saja, tidak masalah bagi saya. Gitu. Dan kalau saya mengatakan dia kafir ya tidak apa-apa juga begitu kan. Kenapa kok harus marah? Kita mau berbeda, agama kita mau berbeda, keyakinan kita mau berbeda. Oleh karena itu menurut saya arti toleransi itu baru punya arti dan makna kalau ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada arti dan makna dari kata toleransi itu sendiri ya. Saya percepat yang ketiga ya. Yang ketiga adalah menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintah yang sah. Dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan atau distrust masyarakat terhadap pemerintah maupun negara melalui propaganda, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, hate speech, dan sebaran hoax. Saya sangat setuju. Ya, setuju sekali saya dengan yang poin tiga ini. Cuma ketika diimplementasikan adalah suka-suka itu orang yang kritis dengan pemerintah dianggap sama dengan anti pemerintah gitu. Termasuk Anda artinya maksudnya? Hah? Khawatirnya Anda juga termasuk? Ya untunglah Pak Islah tadi menyatakan saya tidak termasuk radikal, cuma kritis gitu ya. Tapi banyak orang yang mengelompokkan saya adalah kepada kelompok radikal. Karena saya banyak mengkritik pemerintah. Kenapa Pak Andra kritik pemerintah? Saya sudah pernah membuat sebuah pernyataan ya. Saya tidak akan menyalah-nyalahkan Pak Jokowi kalau Pak Jokowi benar. Jadi standing position saya gini, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Jokowi benar saya akan dukung. Meskipun teman-teman saya membenci saya. Baik. Tapi kalau Pak Jokowi salah, saya sebagai seorang muslim, apalagi seorang pimpinan di beberapa dua organisasi, wajib hukumnya bagi saya untuk mengingatkan gitu kan. Gitu. Oleh karena itu saya terus terang kalau seandainya pemerintah berjalan sesuai dengan Pancasila dan saya akan dukung. Dan kalau seandainya tidak sesuai dengan Pancasila, ya saya akan kritik gitu. Tapi ya. kalau ada penceramah yang mengajak jemaahnya untuk membenci pemerintah tanpa data, tanpa fakta Ya saya yang jelas. Tidak setuju saya. Kalau ada orang menjelek-jelekkan orang lain tanpa ada bukti kejelekannya ya bagi saya itu fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya. Saya tidak setuju itu. Apalagi yang keempat ya. Yang keempat nih. Memiliki sikap eksklusif. Jadi kalau nomor 3 tadi adalah ya konsideran nomor 3 itu bisa bias ya. Orang kalau berceramah mengkritik pemerintah dengan data lalu dianggap radikal gitu ya. Saya tidak mau yang kayak begitu. Tapi kalau seandainya dia mengkritik pemerintah tapi tidak ada datanya, saya setuju itu. Dimasukkan ke kelompok radikal ya. Yang keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman ya. Intoleransi. Ya. Saya setuju kita harus bertoleransi. Tapi bagaimana kita akan bertoleransi dengan orang yang kerjanya sehari-hari hanya menghina dan merendahkan agama kita. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dilindungi oleh pihak-pihak tertentu gitu kan. Pertanyaan saya kalau seandainya saya melakukan reaksi terhadap mereka. Apakah saya radikal atau tidak gitu. Itu menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Dan yang terakhir nih. Biasanya memiliki pandangan anti budaya maupun anti kearifan lokal keagamaan. Islam itu adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi kalau seandainya budaya itu sesuai dan sejalan dengan ajaran Islam, ya kita biarkan dia tumbuh dan berkembang. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan ajaran agama Islam, sementara mereka itu adalah beragama Islam, maka wajiblah hukumnya bagi kita yang tahu untuk mengingatkan gitu. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali perlu dicari metode dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Wali Songo itu kan dia lihat ada budaya yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam kan. Kemudian ada tesa, ada antitesa, kemudian dia buat sintesanya. Jadi menurut saya memang diperlukan kearifan ya dalam menghadapi Pak Anwar, perbedaan kami yakin Bapak juga kenal secara personal kan dengan nama Abdul Somad, dengan nama Ustadz Adi Hidayat, dengan nama Jamil Azaini, beberapa dengan nama-nama tokoh tadi. saya kenal ya, termasuk Pak Ilham Santo ini ya. Saya bingung ya. Di manalah radikalnya Pak Ismail Santuni? Sampai hari ini tidak bisa saya menemukan jawaban. Saya ini seorang ilmuwan ya. Saya udah Cuma nerangin mungkin, sih Pak Kiai. Saya tadi udah nerangin di mana radikalnya Pak Ismail. Iya karena dia mengusung konsep khilafah. Dia nggak pernah berhenti ngusung khilafah di mana-mana. Tetapi kan Pak Ismail sudah menyatakan khilafah itu artinya kan kepemimpinan kan gitu tadi ya. Iya betul. Terus khilafah itu diartikan kepemimpinan. Lalu kepemimpinan yang berdasarkan kepemimpinan di NKRI yang berdasarkan
Pancasila dan Pancasila kan tadi bisa itu seperti itu ya. Kalau seperti itu kan tidak masalah kan ya? Iya, tapi secara logika kan terbalik jadinya. Iya. Di dalam ADART-nya Hizbut Tahrir Indonesia misalnya mengatakan berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi dalam amaliyahnya kan ingin mengusung khilafah. Sementara di dalam Pancasila di sila keempat kan menyatakan ada rekomendasi untuk melaksanakan demokrasi. Dan beliau pasti mengharamkan demokrasi. Pasti. Ya, kalau itu saya meskipun saya belum tanya, saya pastikan. Karena demokrasi itu memang anti khilafah. Cuma kalau saya baca, saya dengar tadi dari Pak Ismail boleh, anggaran dasarnya Pak Anwar Abbas kita kasih hak jawab. Langsung direspon saja Pak penting Ismail. dijawab. Mengharamkan demokrasi Pak Ismail, kata Pak Islah. Dipastikan. Oh iya, maaf. Iya. Jadi sebentar sebelum masuk ke situ, saya ingin menyatakan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Anwar Abbas tadi itu. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu punya kewajiban untuk, kalau di dalam Al-Quran itu disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maknanya dengan hujah, dengan argumen. Argumen hujatul baligh, argumen yang kokoh, yang kuat itu argumen yang berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi saya kira ini standing position yang mesti dipahami dan juga mesti diakui dan ditaati oleh setiap muslim, karena ini perintah Al-Quran itu. Nah, berdasarkan itulah maka kemudian mestinya kita bisa memahami kenapa orang itu misalnya mengkritik pemerintah. Karena itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tadi sudah disebut. Itu justru harus diperspektifi, harus dipahami sebagai bentuk kepedulian, bahkan kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Bayangkan kalau pemimpin ini dibiarkan jalan, terus salah dibiarkan segala macam. Ini bisa membawa bangsa dan negara yang luar biasa besarnya ini ke jurang kehancuran gitu. Jadi harus dipahami seperti itu. Karena itu maka saya kira kriteria yang tadi disebut itu mesti harus diletakkan secara tepat. Kritik itu satu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Tidak boleh dipahami sebagai yang dikatakan anti itu. Karena anti ini itu kan sesuatu yang sudah kategorial sebagai sikap politik kan gitu. Begitu juga dengan yang disebut tadi poin nomor 1, pro khilafah. Loh, khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Ijtima ulama kemarin 2021 dengan tegas mengatakan itu bagian dari ajaran Islam. Bahkan dikatakan tidak boleh. Ijtima ulama di mana? Itu Pak Ismail. Sebentar, saya bicara dulu. Ya. Jadi ijtima ulama di Jakarta 2021 November mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari Islam. Oleh karena itu ijtima itu mengatakan bahwa tidak boleh ada upaya stigma buruk sedemikian rupa membuat seolah-olah jihad dan khilafah itu bukan bagian dari ajaran Islam. Kalau dia ajaran Islam, maka dia bagian dari apa yang mesti diserukan kepada manusia. Karena dia merupakan sebuah kewajiban. Nah, kalau khilafah seperti apa itu sudah fase berikutnya lagi. Disitulah sebenarnya kita memerlukan ruang dan waktu untuk mendiskusikan topik-topik semacam ini. Pak Ismail, tapi mengakui sistem pemerintahan, mengakui Pancasila, sila pertama jelas ketuhanan Yang Maha Esa. Ya, jadi begini, semua? Ini ada dua hal yang saya kira penting untuk kita pahami. Yang pertama bahwa misalnya kita ambil contoh yang ringan ya, sistem perbankan kita. Sistem perbankan kita itu kan ribawi. Ya kan? Di dalam Islam itu ada jelas sekali disebut wa halallahu bai'a wa harrama riba. Pertanyaan saya, sistem perbankan yang ribawi ini akan kita biarkan atau dengan ini ayat ini tidak kita sampaikan dengan alasan bahwa ini sudah ada begini, ataukah tetap kita sampaikan? Mestinya tetap kita sampaikan bahwa riba itu haram. Bahwa kemudian ini sistem ini masih berjalan seperti ini terus, ini fakta-fakta politik, sosial politik yang dia merupakan produk atau hasil dari dinamika masyarakat. Jadi perlu khilafah gitu? Sebentar dulu. Enggak, ini kalau saya itu belum selesai. Untuk mengeliminasi semua sistem ini lalu perlu khilafah gitu kan? Kita berikan waktu yang sama. Loh, enggak, ini ada saya tanya lagi? Gitu loh.
Ini kan ujungnya akan ke sana nih. Saya diminta untuk memberikan penjelasan. Saya menjelaskan dulu, gitu, ya kan? Nah, jadi Poinnya apa? poinnya adalah bahwa ini perubahan itu adalah produk dinamika masyarakat. Sebagaimana dulu Orde Baru melarang kerudung di SMA. Tapi kan itu terus didakwahkan. Akhirnya 11 tahun kemudian itu diterima sebagai bagian integral dari seragam SMA, SMP, bahkan SD. Bisa langsung ke intinya, Pak Ismail jawab pertanyaan dari Pak Islah tadi. Jadi ini dakwah. Kalau dakwah dibiarkan dakwah. Nah, kemudian masyarakat menerima atau tidak, itu soal kedua. Karena kewajiban kita memang menyampaikan gitu. Andai misalnya publik itu atau masyarakat menolak, kan kita juga tidak bisa memaksakan. Benar gak? Gitu. Tetapi yang terjadi sekarang ini belum apa-apa sudah dilarang. Kalau sudah dilarang, lalu bagaimana masyarakat paham? Ada Ya sanggahan yang disampaikan tadi Anda tidak kalau demokrasi. ketika tidak paham, ketika dihentikan, lalu mereka memframing dan mendiskreditkan paham itu, sementara kita tidak punya kesempatan untuk menjelaskan gitu. Ada sanggahan Pak? Begitu juga dengan soal demokrasi gitu. Demokrasi itu bergantung kepada kita ini memahami demokrasi sebagai apa? Sebagai apa? Apakah dia itu sebagai metode pemilihan pemimpin, ataukah dia itu satu paham yang mengatakan bahwa kedaulatan dalam arti hak untuk menetapkan halal haram, benar salah itu di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya. Kalau itu yang dimaksud, memang jelas sekali itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oke, ajaran Islam mengatakan bahwa halal dan haram itu sesaat lagi berdasarkan pemirsa.